Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Irawan. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjawab jawaban dari tugas 1, yaitu beberapa pertanyaan tentang A. Transaksi Processing System, B. Material Equipment Planning, C. Sistem Informasi Area Fungsional, D. Electronic Data Interchange. Yang pertama, A. Transaction Processing System atau TPS. Nah, saya referensi jurnal itu judulnya Pengaruh Transaction Processing System, Jurnal Politeknik Saltek Riau, volume 11 nomor 2 tahun 2018 dengan penulis Muhammad Ridwan Setiawan. Jadi Transaction Processing System atau TPS dalam jurnal ini yaitu sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data atau misalnya karya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Menurut O'Brien, tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Menurut Rainer et al., teknik pengolahan data yang biasa dilakukan ada 4 macam, yaitu batch processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk lalu diproses pada waktu tertentu. 2. Online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Dan yang terakhir, inline processing biasa juga disebut sebagai hybrid processing, yaitu kombinasi antara selanjutnya kita masuk ke Material Requirement Planning atau MRP. Nah, di sini saya referensi jurnal yaitu berjudul Analisis Material Requirement Planning, Jurnal Dakwah Tablik, volume 7 nomor 12 tahun 2018, penulis Kukuh Anggara Marta dan Putu Yudi Setiawan. Nah, menurut jurnal ini, material recruitment planning merupakan alat untuk melakukan sebuah rencana produksi untuk menentukan waktu pemesanan serta jumlah bahan yang dipesan untuk memenuhi kebutuhan tiap komponen produk yang diproduksi. Material requirement planning bertujuan untuk penjadwalan kebutuhan produksi yang efisien sehingga bahan baku, komponen, dan sub-assemblies dapat diberikan dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Sistem material requirement planning juga memberikan informasi yang sesuai untuk manajer persediaan dan produk. Sistem ini juga membantu perusahaan manufaktur menentukan dengan tepat kapan dan berapa banyak bahan yang akan dibeli dan diproses berdasarkan analisis pesanan penjualan, pesanan produksi, persediaan saat ini, dan peramalan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu sistem informasi area fungsional. Judulnya dari referensi jurnal Penerapan Sistem Informasi E-Bisnis di Indonesia, Jurnal Dakwah Tablik, volume 16 nomor 2 halaman 1-12 tahun 2015 dengan penulis Muhammad Ansyar Akil. Ringkasan dalam jurnal ini itu sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang saling berhubung satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Sistem informasi memiliki komponen utama yaitu hardware, software, brainware, dan network. Semua komponen tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, serta mendukung tercapainya tujuan, visi, dan misi organisasi. Dalam sistem informasi terdapat sistem-sistem yang menunjukkan sistem informasi fungsional beserta aplikasinya di masing-masing area. Di antaranya yaitu sistem informasi e-bisnis menurut Yogianto 2005, yaitu sistem informasi elektronik diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi bisnis atau e-bisnis. Fungsi-fungsi tersebut meliputi akuntansi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya sistem informasi produksi atau SIMPRO, yaitu sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Sistem produksi terdiri atas 2 macam, yaitu sistem produksi fisik dan sistem informasinya. Nah, selanjutnya bisa dibaca pada sisa ringkasan ini.
Dan yang terakhir yaitu Electronic Data Interchange atau biasa disingkat EDI. Referensi jurnal yaitu judul rancang bangun aplikasi transaksi elektronik retail pupuk dengan metode Electronic Data Interchange atau EDI. Jurnal Nasional Teknik Elektro volume 4 nomor 1 tahun 2015 dengan penulis Nelly Octavia Adiwijaya, Nurul Istiana dan Slamin. Jadi, Electronic Data Interchange atau EDI yang didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi antara perusahaan dari satu aplikasi komputer ke komputer lainnya dengan pesan standar yang telah disepakati atau studi jasa 1998. Dokumen yang dipertukarkan dalam EDI dapat berupa dokumen pemesanan, tagihan, pembayaran, pengiriman, dan lain-lain. Tujuan dari penggunaan teknologi EDI yaitu dapat membantu pelaku bisnis mengkomunikasikan dokumen transaksinya dengan pihak lain lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang diakibatkan kesalahan dalam memasukkan data dan dapat mengurangi pemakaian kertas, biaya komunikasi, dan biaya-biaya lain yang diakibatkan jika menggunakan pertukaran dokumen secara manual. Dan juga dengan mengimplementasikan metode EDI dapat mengurangi waktu dan tenaga pemilik untuk barang mengetahui informasi transaksi apa saja yang terjadi, sehingga proses pengontrolan barang dan stok gudang dapat selalu diawasi oleh pemilik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan keuntungan kepada perusahaan. Apabila proses tersebut terpenuhi, maka proses bisnis internal dalam perusahaan akan menjadi lebih baik, terstruktur, dan terencana. Nah, itu dari beberapa ringkasan dari pertanyaan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.